Jihan, Saya Arina, saya Safika, saya Dinda Nurlita, dan saya Dinda Rizka. kami dari Kelompok 7 12 IPA 4. Kami akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu stem cell atau sel punca. Nah, yang akan kita presentasikan berupa pengertian, manfaat, karakteristik, dan jenis-jenis stem cell. Kalau gitu, mari kita mulai saja dari Apa sih stem cell itu? Stem cell berasal dari kata stem yang artinya batang dan cell yang artinya sel. Maka, stem cell atau sel punca adalah sel yang menjadi awal mula pertumbuhan sel lain yang menyusun keseluruhan tubuh organisme. Nah, sel punca merupakan awal dari pembentukan berbagai jenis sel penyusun tubuh. Sel punca merupakan sel dari embrio, fetus, atau sel dewasa yang mempunyai kemampuan memperbanyak diri sendiri dalam jangka waktu yang lama, namun belum memiliki fungsi yang spesifik, serta mampu berdiferensiasi menjadi sel tertentu yang membangun sistem jaringan dan organ dalam tubuh. manfaat sel punca. 1. Dapat menggantikan sel-sel yang rusak dalam tubuh akibat penyakit tertentu seperti kanker, stroke, diabetes, Parkinson, dan lain-lain. Yang kedua, stem cell juga bertugas untuk mengganti sel-sel yang rusak menjadi sel yang baru. Yang ketiga, stem cell memiliki kemampuan khusus untuk berubah menjadi sel khusus. Yang terakhir, sel punca dapat digunakan pada penyakit saraf seperti penyakit Alzheimer dan penyakit Parkinson. Karakteristik sel punca. 1. Mempunyai kemampuan berdiferensiasi menjadi sel dewasa dalam tubuh yang mempunyai bentuk dan fungsi yang tidak dapat diubah lagi. Sel punca memiliki kemampuan untuk memperbaharui atau meregenerasi dirinya sendiri sehingga mampu membuat salinan sel yang persis sama dengan dirinya sendiri melalui pembelahan sel. Nah, berdasarkan kemampuan berdiferensiasinya, sel punca dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama yaitu sel totipoten. Apa sih sel totipoten itu? Jadi, sel totipoten adalah sel punca yang mempunyai kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi semua jenis sel. Contohnya yaitu zigot dan juga morula. Yang kedua, sel pluripoten. Sel pluripoten merupakan sel punca yang memiliki kemampuan berdiferensiasi menjadi 3 lapisan embrional, yaitu ektodrem, mesodrem, dan endodrem. Sel punca pluripoten terdapat pada inner cell mass di stadium blastosis embrionik yang akan berdiferensiasi secara in vitro menjadi semua sel somatik. Yang ketiga, sel multipoten adalah sel punca yang dapat berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel. Contohnya yaitu sel hemopoietik pada sumsum tulang yang dapat berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel darah. Contohnya eritrosit, leukosit, dan trombosit. Sel unipotent adalah sel punca yang hanya dapat menghasilkan satu jenis sel saja, tetapi memiliki sifat dapat memperbaharui atau meregenerasi diri. Berdasarkan sumbernya, sel punca dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama embryonic stem cell. Sel punca ini berasal dari inner cell mass pada fase blastosit embryonik, yaitu fase embrio yang terdiri dari 50 sampai 150 sel pada hari kelima pasca fertilisasi. Sel punca ini biasanya didapatkan dari sisa embrio yang tidak terpakai dari hasil in vitro fertilization. Dan yang terakhir yaitu adult stem cell. Adult stem cell merupakan sel punca yang diambil dari jaringan dewasa seperti susunan saraf pusat, pankreas, dan juga otot rangka. Transplantasi sel punca dapat berupa 1. Transplantasi autologus adalah transplantasi yang menggunakan sel punca pasien sendiri yang dikumpulkan sebelum pemberian kemoterapi dosis tinggi dan digunakan untuk mengobati penyakit kanker darah atau limfoma dan mieloma ganda atau kanker yang menyerang sel plasma. Yang kedua adalah transplantasi alogenik. Transplantasi alogenik merupakan transplantasi yang menggunakan sel punca dari donor yang cocok, baik dengan hubungan keluarga ataupun tanpa hubungan keluarga. Transplantasi alogenik ini digunakan untuk mengobati penyakit leukemia, anemia aplastik, dan juga kanker testis. Transplantasi sigenik adalah transplantasi dari satu individu ke individu yang lain memiliki gen identik. Contohnya yaitu transplantasi sumsum tulang pada individu kembar identik. Nah, sekarang sudah tahu kan hal-hal mengenai sel punca? Semoga menambah wawasan dan ilmu teman-teman semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys! Like and subscribe!